Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah hukum pajak ya. Kenalkan, ketemu kembali dengan saya Pak Eka Satria Wibawa. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang konstitusi dan hukum pajak daerah yang perlu kita pahami bersama-sama ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Dan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam asma'in. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak ya. Baik, semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai dan semoga mahasiswa dan mahasiswi bisa lulus dengan nilai yang baik dan memuaskan. Amin. Apa yang perlu kita ketahui di sini adalah hukum pajak, yaitu tentang undang-undang perpajakan dalam hukum pajak ya. Pajak itu sudah diatur oleh Undang-Undang Direktorat Jenderal Pajak yang telah berlaku dari tahun 2020 ya, yang baru sudah kita banyak kali revisi dengan nilai dan kebijakan dari pemerintah, termasuk pajak dalam pengelolaan daerah dan potongan pajak yang kita terapkan sampai saat ini. Nah, Konstitusi Indonesia dalam pajak Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum seluruh peraturan di Indonesia, termasuk yang terkait dengan pajak daerah. Otonomi daerah itu ada konstitusi memberikan otonomi daerah termasuk kewenangan dan pemungutan pajak daerah. Undang-Undang Pajak Daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah dan sebagai landasan hukum pajak daerah. Jenis pajak daerah itu sudah diatur oleh beberapa jenis pajak daerah yang diatur dalam undang-undang seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor. Potensi pajak daerah itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pembangunan di tingkat lokal. Selanjutnya, adanya tantangan pengolahan pajak daerah. Terdapat beberapa tantangan dalam pengolahan pajak daerah seperti dalam penghindaran pajak dan lemahnya administrasi perpajakan. Konstitusi di Indonesia teratur dalam Undang-Undang Dasar 1945
adalah Konstitusi Indonesia yang menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan di negara ini ya, termasuk yang terkait dengan pajak daerah. Jadi konstitusi ini memberikan landasan dan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur mengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintahan daerah. Otonomi daerah itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Jadi otonomi daerah itu ada Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45, memberikan otonomi daerah kepada pemerintahan daerah, termasuk kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Kewenangan daerah itu dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut, mengatur tarifnya, pajaknya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada daerah masing-masing. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pemanfaatan pajak daerah, jadi pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah, dapat dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah ya di dalam pembangunan infrastruktur serta meningkatkan pelayanan publik ya di tingkat lokal. Adanya pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya adanya pengawasan dan evaluasi. Meskipun daerah memiliki otonomi dalam memungut dan mengelola pajak daerah, diperlukannya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan daerah, peraturan perundang-undangan, serta mendorong peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah. Nah, pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah yang ini tertera Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi landasan hukum yang mengatur pajak daerah di Indonesia. Jadi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk memungut berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, serta sebagai sumber pendapatan daerah. Nah, jenis-jenis pajak daerah yang ada sampai sekarang ya, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, ada pajak hiburan, ada pajak reklame. Pajak hotel itu pajak yang dikenakan pada jasa penyediaan akomodasi ya, seperti hotel, motel, dan penginapan lainnya. Pajak restoran, pajak yang dikenakan pada jasa penyediaan makanan, minuman di restoran termasuk rumah makan,
ada kafeteria, kantin, warung, dan sejenisnya. Selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan pada kepemilikan dan penanggung kendaraan bermotor ya di daerahnya. Selanjutnya ada pajak hiburan, jadi pajak yang dikenakan pada jasa penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, karaoke, dan tempat bermain. Nah, selanjutnya ada pajak reklame, jadi pajak yang dikenakan pada penyelenggara reklame seperti billboard, baliho, dan spanduk. Nah, selanjutnya adanya tantangan pengelolaan pajak. Yang pertama ada penghindaran pajak, lemahnya administrasi perpajakan, keterbatasan kapasitas pemerintahan daerah, adanya ketidakpuasan wajib pajak. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi ini, yaitu landasan hukum yang kuat, adanya konstitusi undang-undang memberikan landasan hukum bagi daerah untuk memungut pajak daerahnya. Pemanfaatan untuk pembangunan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal, ya. Tantangan pengelolaan terdapat ya seperti penghindaran pajak, lemahnya administrasi perpajakan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami ya. Jadi konstitusi dan undang-undang yang mengatur pajak daerah di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi daerah untuk memungut mengelola pajak daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi ya untuk memaksimalkan potensi pajak daerah, sumber pendapatan daerah. Nah, konstitusi dan hukum pajak daerah itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan di Indonesia, termasuk terkait dengan pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi landasan hukum bagi daerah ya yang ada di Indonesia, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Nah, implementasi kebijakan perpajakan daerah itu ada penagihan pajak daerah. Petugas melakukan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak, adanya sosialisasi perpajakan daerah. Jadi pemerintah daerah melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Adanya pemeriksaan lapangan pajak daerah. Jadi petugas memeriksa lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak daerah. Nah, selanjutnya adanya perbandingan kewenangan pajak daerah. Jadi ada jenis pajak daerah, pemerintahan provinsi, jadi kewenangan dalam perpajakan, memungut, mengelola pajak provinsi ya, seperti pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu adalah kewenangan pemerintahan provinsi. Selanjutnya pemerintahan kabupaten kota,
itu memungut dan mengelola pajak kabupaten kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Selanjutnya ada pajak badan pendapatan daerah, itu mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta merumuskan kebijakan perpajakan daerah. Yang kelima, Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk dana yang berasal dari pajak daerah. Proses pengelolaan perpajakan daerah itu adanya perencanaan anggaran, koordinasi dengan pemangku kepentingan, penetapan regulasi perpajakan daerah, sosialisasi kebijakan pendapatan daerah, pengumpulan data wajib pajak, penagihan dan pengelolaan penerimaan pajak, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan pajak itu meliputi ada proses penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang terkait perpajakan daerah. Selanjutnya adanya koordinasi dengan pemerintahan pusat, badan usaha, dan masyarakat untuk menyusun kebijakan perpajakan daerah. Proses pembuatan dan pengesahan peraturan daerah atau Perda yang mengatur tentang pajak daerah. Sosialisasi kebijakan daerah meliputi kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan perpajakan daerah. Pengumpulan data wajib pajak, adanya proses identifikasi dan pendapatan subjek dan objek pajak daerah. Selanjutnya adanya penagihan dan pengelolaan penerimaan pajak, jadi kegiatan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan penerimaan pajak daerah. Selanjutnya adanya pengawasan dan evaluasi, proses pemantauan dan perbaikan atas implementasi kebijakan perpajakan daerah. Nah, prioritas kebijakan perpajakan daerah. Yang pertama adanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pajak daerah, memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan dan pengendalian. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu meliputi fokus pada edukasi, komunikasi, dan pelayanan yang proaktif untuk mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak daerah.
mengoptimalkan potensi pajak daerah, melakukan identifikasi, evaluasi sumber-sumber pajak daerah yang belum tergali secara maksimal, memperkuat koordinasi antar instansi, jadi meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Meningkatkan efisiensi dan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan meliputi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan sistem manajemen perpajakan yang integrasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, itu melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah, memperkuat pengawasan dan pengendalian, jadi adanya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran, dan penerimaan pajak daerah. Komponen kewenangan pajak badan daerah, adanya penetapan tarif pajak daerah, pengelolaan administrasi perpajakan, pemungutan pajak daerah, penegakan hukum perpajakan, koordinasi dengan pemerintahan pusat. Penetapan tarif pajak daerah itu adalah badan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengelolaan aplikasi pajak itu ada badan daerah pertanggungjawaban untuk mengelola administrasi perpajakan daerah, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Selanjutnya, adanya pemungutan pajak daerah. Jadi badan daerah memiliki wewenangan untuk memungut pajak daerah dari hasil wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum perpajakan, jadi badan daerah dalam melakukan penegakan hukum perpajakan daerah termasuk pengenalan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang kelima, adanya koordinasi dengan pemerintahan pusat. Jadi badan daerah harus berkoordinasi dengan pemerintahan pusat daerah dalam pengelolaan perpajakan daerah, khususnya terkait kebijakan dan peraturan perpajakan daerah. Baik, terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Jadi dalam mata kuliah hari ini kita diharapkan bisa memahami apa itu kebijakan perpajakan daerah dari masing-masing, terus fungsinya apa, perbandingan jenis pajak badan daerah meliputi apa, jadi kita sudah memahami. Dan pentingnya adanya landasan hukum pemanfaatan untuk pembangunan dan tantangan pengelolaan dalam daerah. Baik, terima kasih. Demikian mata kuliah saya hari ini tentang konsentrasi
dan Hukum Pajak Daerah. Demikian dari saya. Mungkin apabila ada dipertanyakan, bisa chat pribadi dengan saya atau chat grup ya juga boleh. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.